jamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa taqadda bil awajh tanal bil qasl hawati wa yastasqal gawam karimi wa ala wasabbi fi kullati wa naqasim dari kulli ma'lum laka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah, apapun yang terjadi tetap bersyukur. Kenapa? Yang masuk surga yang paling banyak syukurnya. Betul tidak? Bersyukur ya. Jangan kufur nikmat ya. Jamaah. Tahu nggak? Maulid dan haul. Kalau orang yang tidak punya dosa dimaulidkan. Kalau manusia yang tidak luput dari dosa dihaulkan. Ada apa tuh polisi? Saya ulangi, kalau yang tidak punya dosa dimaulidkan. Kalau manusia yang tidak luput dari dosa dihaulkan. Jadi satu-satunya yang bisa dimaulidkan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada dosa. Ada nggak dosanya Nabi? Tidak ada. Mungkin ada dosanya sama orang tuanya? Tidak ada. Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Karena bapaknya Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Juga tidak ada. Peluang dosa itu dihilangkan. Karena peluang kita berdosa adalah dosa kepada orang tua. Dan Nabi tidak punya dosa sama orang tua. Dosa yang pertama diangkat adalah dosa kepada orang tua. Dan terima kasih banyak hari ini, malam hari ini kita dapat pembelajaran dari keluarga besar Bapak siapa ini Pak? Saya mau lihat namanya di sini, tidak kelihatan. Bapak siapa? Pak Haji Marta dan Ibu Usi Suhatsati. Pak Haji Marta dan Aja Usi. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Itulah enaknya kalau kita punya anak soleh dan soleha. Tadi saya tanya, aunya siapa? Saya anak yatim piatu. Ya iyalah udah tua. Jemaah, tidak akan mungkin bisa terpisahkan di antara tiga ini. Nah, anak soleh pasti punya ilmu yang bermanfaat. Orang soleh itu pasti punya ilmu bermanfaat dan pasti punya amal jariah. Mungkin tidak punya. Maka tiga ini pasti bersatu. Apa yang disajikan makan. Niatkan obat. Siapa yang makan di rumah orang dermawan itu obat. Nanti kalau saya sebentar saya mau bungkus. Kata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, siapa yang makan di rumah orang dermawan obat. Tapi jangan pernah makan di rumah orang pelit. Itu racun. 1 tahun kita diomongin. Betul. Di rumah kita ada kue, di rumah ada makanan, tapi di sini jadi obat. Ustaz, bagaimana membedakan
dermawan sama orang pelit gampang. Yang bikin acara pasti orang dermawan. Tidak mungkin orang pelit bikin acara. Betul. Dengar ini tiap tahun. Ya Allah, Masya Allah. Tiap tahun. Udah berapa tahun bikin begini? Udah 15 tahun. Baru kali ini saya diundang. Iyalah, tiap tahun kan ustadz nasional semua. Ustadz Cepot, apa? Ustadz Haji Tile. Sebelumnya Akri. Sebelumnya ya udahlah, susah ngapalnya. Jamaah, kalau saya minta ceramah 2 jam karena perjalanan tadi ke sini 2 jam, berarti ceramahnya 2 jam. Anda puas, saya lemas. Daripada saya nangis. Jamaah, aman kan? Nggak ada penjual es. Takut ya. Dengarin baik-baik. Ini belum mulai ceramahnya. Pertama-tama, pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Mau bahagia? Mau bahagia? Miliki 3 perasaan senang, baik sangka ya, baik sangka. Beri 1001 alasan untuk kau pahami orang. Baik sangka, bersyukur, bahagialah kau. Jemaah, mau bahagia 1 jam? Tidur bahagia 1 jam. Mau bahagia 1 hari? Shopping, liburan, bahagia. Tapi mau bahagia selama-lamanya? Mau bahagia selama-lamanya? Dekat dengan Allah. Mau dekat dengan Allah? Datang ke masjid. Mau dekat dengan Allah? Datang ke majelis ilmu. Itu dekat sama Allah. Mau dekat dengan Allah? Mau? Ibadah jangan dilepas. Makanya siapa yang datang bermajelis, berada di majelis, gabung sama majelis taklim 2-3 majelis 2-3. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Tidak boleh. Siapa yang tidak punya majelis berarti tidak punya guru. Siapa yang tidak punya guru, setan gurunya. Tulis di handphone, di WA group, di note, tulis supaya pulang ada oleh-oleh ilmu. Nanti pulang, tadi ceramah apa? Tahu? Jam berapa sih? Yang saya kasihani Ustaz Malik ngantar ke rumah saya 2 jam, baru balik lagi ke Al-Bakri 1 jam, 3 jam dia ngomong. Dengar-dengar tadi di masjid beliau katanya tidak akan tidur karena dia mau masak lagi buat Jumat berkah besok di masjid. Ada pesanan 2000 ya. Berapa? Oh, 600.
luar biasa. Siapa yang memberi makan orang, pahalanya 40 hari. Saya dulu tadi dia nih, hebat ini punya acara. Sampai saya lihat kalender, saya mau bikin acara juga. Saya bikin acara haul almarhumah istri saya tiap bulan Januari, kemudian haul orang tua saya tiap bulan Juli. Itu. Jadi dalam setahun 2 kali saya bikin acara. Tadi saya mau cocokkan, ini anak-anak saya masih kecil-kecil. Kalau saya sesuaikan dengan jadwal liburnya, percuma juga dia main-main kalau kita ceramah. Ya seperti anak ini pintar ini dulu. Anak saya kecicilan kayak bapaknya. Ya iyalah, daripada diakui, dari naik ngaku diri, sadar diri dulu. Jamaah, tahu nggak siapa yang kasih makan orang itu pahalanya 40 hari. Itu hebatnya sedekah makanan. Kenapa? Makanan masuk ke dalam tubuh itu mengalir, berubah jadi darah daging, berproses selama 40 hari. Makanya jangan sembarangan masukkan di mulut. Kalau makanan yang haram masuk, maaf, minuman yang memabukkan masuk 1 tetes, 40 hari doanya tidak dijabah. Makanya saya jagain ini, saya puasa tiap hari. Namanya puasa Idris. Saya puasa tiap hari. Namanya, kalau puasa selang-seling namanya puasa Daud. Kalau puasa tiap hari namanya puasa Idris. Saya puasa Idris. Enggak boleh kan puasa Idris. Yang ada puasa Daud, hari ini puasa Daud. Karena saya sudah meninggal istri saya dan tidak punya pasangan, puasalah. Kan kata Nabi, menikahlah. Kalau kau tidak menikah, puasa. Maka saya puasa. Sudah 6 tahun. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Kayak bisa jadi ada yang melanjutkan. Tidak boleh orang laki-laki tidak punya pasangan itu. Tidak boleh. Cuma saya lagi fokus membesarkan anak-anakku. Ya, kalau anakku bayi, langsung cari istri tuh. Tapi anak saya kan sudah pecicilan semua. Takut kalau ada ibunya jadi durhaka sama ibu tirinya, melawan, atau sebaliknya, ibu tirinya yang jahat. Ini yang saya tidak, ini yang saya takutkan ini. Saya berada dilema ini antara 2 sisi. Bayang nggak, anak istri saya meninggal, mertua saya yang saya hadapi. Ada kan? Ada binatang kecil masuk. Mungkin saya karena terlalu manis. Jamaah, bisa kita mulai ceramahnya? Saya mulai ya. Nggak apa-apa kan? Sampai jam 11. Bener nih? Yakin? Beneran? Kuat nggak? Mohon izin saya tidak duduk di kursi karena saya tidak kelihatan. Berdiri saja tidak kelihatan. Berdiri saja tidak kelihatan, apalagi duduk. Ini enak loh pengajian ini, tenang loh, tenang nih. Ada berisik, santai, ada penjual es. Bisa ditulis, ada 5 manfaat bermajelis. Tulis, tulis. Ada 5 manfaat majelis. Nggak boleh tidak punya majelis. Tadi bagus, saya tadi lihat di masjid, masya Allah, toiletnya bagus, masjidnya bagus, tapi belum jadi. Bagus, tegurnya bagus, mantap itu, tatanannya bagus, masya Allah, senang saya. Ciri-ciri kampung itu,
kompak lihat masjidnya, lihat. Makanya kalau saya tiba, saya cari masjid dulu, saya mau sholat dulu. Itu yang saya lakukan pertama, cari dulu. Karena tadi kita berangkatnya habis maghrib. Kalau pulang acara baru salat isya di rumah, yang ada baiklah, kita mulai ceramahnya. Tulis dulu deh. Manfaat majelis ada 5. Berapa? Manfaat majelis ada berapa? Ini saya takut kemala. Untung besok nggak syuting, aman. Bisa sampai pagi ini sebenarnya. Ada anak ulangan ini. Libur. Kan yang udah libur. Hebat, Pak. Hah? Libur panjang. Kalau begitu kita sampai subuh. Iyalah, nonton aja jam 5, ntar saya ada lagi di situ. Nah, kita mulai ceramahnya ya. Mulai nih. Ada 5 manfaat bermajelis. Sama juga, tidak boleh orang tidak punya masjid. Harus punya masjid. Ya, harusnya. Saya waktu tinggal di tetangga Ustaz Maliki, itu di apartemen 9 tahun saya tetanggaan sama beliau. Saya harus cari masjid karena saya tinggalnya di apartemen. Turun. Saya selama 9 tahun tidak pernah bunuh nyamuk. Padahal pintu saya buka, nggak ada nyamuk masuk. Karena saya tinggal di apartemen lantai 24. Setengah mati nyamuknya naik. Dia waktu salat turun bawa, turun ke masjid, karena tidak boleh orang tidak punya masjid. Di masjid mana kita salat? Di mana aja. Di masjid di mana mayat kita disolatin kelak. Itu patokannya. Saya salatkan di masjid tanah, ada AC-nya bagus. Nggak boleh milih-milih. Karena harus cari yang terdekat. Karena nanti kalau kita meninggal, pasti orang akan carikan mayat kita ini dibawa, diusung, pergi ke masjid terdekat. Betul-betul? Masa kita pergi ke sana deh? Kabur orang itu. Pasrah kalau dibawa. Jadi usahakan cari di masjid di mana kita sholat tiap hari ya. Di mana kita sholat? Di masjid mana? Yang dekat dari rumah ya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Ayo, suka-suka saya. Saya ceramah. Siapa suruh undang saya? Kalau saya tuh lama ceramahnya. Saya kalau saya ceramah cuma 20 menit, 30 menit. Tuh, saya mau nanya, masih ada penceramah lagi? Beneran? Saya nanti menzalimi orang. Saya tidak pernah mau ada 1 malam 2 acara, no. 1 malam 1 acara. Supaya bebas. Betul-betul. Karena ibadah itu harus dinikmati. 1, 2, 3. Nikmati. Kalau kita buru-buru nggak nikmat itu. Betul-betul. Mau nikmat salatnya berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan enak. Coba salat sendiri. Orang berani bayar 20.000 per jam per 1 putaran itu di Lembang. Kenapa? Karena menikmati
menikmati. Betul tidak? Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Mau kemana tuh anak? Pasti dia mau pipis. Jamaah, hebat loh anak-anak tadi yang marawis. Luar biasa. Bagus ini. Anak-anak itu disibukkan. Anak saya sibukkan. Sekolah, belajar, les, kursus, tidak ada urusan. Sampai di rumah udah capek, udah tidur lah. Cuma saya tadi pesankan, nah jangan tidur sebelum sholat isya. Tunggu dulu, tungguin dulu isya masuk, sholat baru tidur. Capek sudah dia. Karena tidak ada anak nakal, yang ada karena kurang kegiatan. Coba banyakin kegiatan. Sibuk, tidak ada yang tawuran itu. Betul. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Ada 5 manfaat bermajelis. Ibu-ibu, tulis supaya ibu rajin datang majelis taklim. Kenapa orang malas datang majelis taklim? Karena dia tidak tahu apa manfaatnya majelis taklim. Coba orang tahu itu pahalanya tarawih. Maaf ya saudara sih, tidak apa-apa, saya bongkar rahasia saya. Saya kalau tarawih 60 rakaat, orang kan 8, 20. Oh kalau saya 60, 20 di awal malam, 20 di pertengahan, 20 di akhir malam. Bisa dapat 1 juz 1 malam, 2 juz 3 juz. Anda tahu itu? Nabi taruhnya 8, Sayyidina Umar taruhnya 20, Sayyidina Utsman 40, Sayyidina Ali 60. Mau tahu? Siapa yang datang hari malam pertama Ramadan diampuni dosa, yang menunjukkan malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun 1 tahun lalu 1 tahun yang akan datang, 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Islam, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan ini akhirat, 11 Ramadan husnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dan selamat menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan mati syahid, 20 Ramadan masuk ke dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dibangun 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terindah siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian serta mustakim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malam 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Di mana didapat itu? Di majelis. Saya yang ceramah, ibu itu yang panik sampai ambil tisu. Tulis. Ada 5 manfaat bermajelis. Tulis. Baru kita bahas ini. Manfaat maulid, aul, dan sebagainya. Boleh? Nggak hujan kan? Ini kalau hujan berhenti saya ini. Karena kalau hujan pasti basah semua. Nanti sakit jamaah. Aku kan nggak mau jamaah saya sakit. Ada 5 manfaat bermajelis. 1, jalan ke surga. Kalau Allah mengendaki seorang itu masuk surga, dimasukkan di majelis supaya ada gurunya yang bimbing dia. Kodok itu. Nggak apa-apa. Makanya saya tidak mau duduk di situ. Makanya saya di atas. Saya takut tadi nyender, jangan sampai ada sembuh. Ini pun sudah ada yang lolos sampai di sini. Atau dari mana dia datangnya?
Baiklah, kita mulai ceramahnya ya. Manfaat bermajelis satu, jalan ke. Kalau Allah menghendaki orang itu mendapat keselamatan, dihadirkan datang ustadz di kampungnya untuk bikin majelis, membimbing anak-anaknya, bikinkan TPA, buat majelis ilmu, kumpulin orang-orang untuk membimbing mereka. Itulah majelis. Mau masuk surga? Masuk ke taman-taman surga. Mana taman surga? Majelis. Majelis taklim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Manfaat bermajelis adalah memberi ketenangan. Memberi. Mau tenang? Coba ini. Ini kelihatan orang biasa bermajelis ini. Tenang semua. Padahal sekarang sudah jam 10 lewat. Ini antara sudah tidur. Jangan-jangan udah tidur semua. Hebat loh. Dari Isya duduk ya. Kemungkinan besar yang di depan ini dari maghrib. Takut tempatnya diambil. Nah, manfaat majelis yang kedua adalah memberi ketenangan. Coba ibu tidak ada di sini, tidak tenang hidupnya. Kira-kira kalau tidak ada majelis, setengah mati kita ngumpulin orang. Untung ada majelis, gampang kumpul orang. Ada pengajian, datang. Ada haul, datang. Kumpul semua. Karena ada majelis. Kalau tidak ada majelis, bagaimana cara ngumpulnya? Susah. Mau dikabulkan doanya? Mau dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Lama ya? Gampang. Undang ibu-ibu 40. Sama-sama baca Yasin. Kalau baca Yasin sendiri namanya Yasin. Namanya bareng-bareng Yasinan. Kalau sendiri tahlil. Bareng-bareng tahlilan. Ada orang mati, jangan dulu kuburkan orang mati sebelum khatam Quran. Loh, gimana cara dikuburkan ini kalau belum khatam? Gampang. Cari 30 orang. Satu orang 1 juz. Namanya hataman. Kalau sendiri namanya bareng-bareng. Ini gunanya bermajelis. Betul? Oh, kalau saya mau pergi ziarah kubur, ada teknik saya. Saya ambil air, isi kembang di dalamnya, rendam kembang di baskom, baru sama-sama keluarga baca Yasin. Udah itu tiup. Sudah sih, airnya kita masukin di botol, kembangnya kita masukkan di keranjang. Pergi ziarah kubur. Namanya air yang sudah diyasin. Jadi enak, sampai di kuburan tinggal nyiram, tinggal kasih kembang, udah. Kebayang nggak kalau kita pergi ziarah kubur 10 kuburan, yang sini pindah lagi. Betul. Bukan ini sudah diyakini tadi. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Sama. Beli batu kerikil. Beli batu kerikil 1 karung, cuci itu batu kerikil 3 kali. Baru setiap batu-batunya itu dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi cahaya itu. Baru itulah yang dibawa ke kuburan. Jadi bukan kerikil biasa disimpan. Bacain lah. Halo. Bisa kita mulai ceramahnya? Kita mulai ya. Manfaat bermajelis yang ketiga, menegakkan agama. Tegak agama, apalagi itu majelis ada papan namanya, majelis taklim gini. Nanti di masjid usahakan ada majelisnya, majelis taklimnya, betul tidak? Ada TPA-nya, ada remajanya, kan bagus. Ada banyak kegiatan. Daripada masjid nanti
Membangun masjid itu gampang, memakmurkannya susah. Yang keempat, manfaat bermajelis ada pahala sholat. Ini kan bermajelis kita ini. Duduk ini, semenjak kita duduk di sini itu dicatat sebagai sholat. Ya, Masya Allah, lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Kalau tadi saya berapa rakaat? Cuma 60. Ini 1000 loh. Apalagi hari Jumat. Semua ibadah di hari Jumat, malam Jumat dikali 70. Berapa? Dikali berapa? Dikali berapa? Dikali berapa? Dikali berapa? Dikali berapa? 70. Makanya orang Jumat berkah, bukan Kamis berkah. Cara tahu nggak? 40 tadi itu, astagfirullahaladzim. Jangan terlalu dekat motornya, gigi saya di foto itu. Jemaah, dengerin. Kenapa orang Jumat berkah? Tadi kalau kasih makan orang berapa pahalanya? 40 hari. Kalau kau kasih makan orang yang sholat, 40 hari dia ngaji, 40 hari itu kita dapat pahala ngaji. Jadi kalau kasih makan orang, yang di masjid, ustaz, anak-anak mengaji, betul tidak? Yang rajin sholat. Jadi setiap dia sholat, kita dapat lagi pahala, karena kita kasih makan dia. Apalagi hari Jumat, dikali lagi 70. Saya kalau foto saya ladeni, makanya saya tadi sebelum ceramah ladeni dulu. Mau tahu nggak? Kalau fotonya sembarangan, foto itu kan sifatnya abadi. Sekali miring sampai kiamat. Nggak bisa dirubah itu. Ya Allah, mana HP saya di atas lagi? Saya tidak tahu lihat jam berapa sekarang. Mana ini tempat tidak ada jamnya lagi. Kan kita tidak tahu jam berapa ini. Ini sampai jam 11 saja ya. Atau sampai jam 12. Setuju? Sampai jam 12 ya. Jarum panjangnya. Kalau selesai jam 11, pakai baju warna biru. Pakai baju jam tangan saya mana? Ya. Usah macam-macam. Itu ambil handphone saya di atas, kasih cocok dulu. Kan ini jam tangan jangan dipakai. Nanti dipakai kalau saya mau ceramah. Saya jarang pakai jam tangan. Karena tidak ada yang abadi jam tangan saya. Alhamdulillah, terlempar lagi. Coba lihat. Coba di situ jam berapa? Oh ya, pas. Dah. Cari lagi. Tapi saya sudah balas semua WA-nya orang. Saya tuh paling rajin balas WA. Kalau tidak bertumbuh, saya rasa gitu utang lah itu. Orang setengah mati ngetik-ketik buat kita, kenapa lalu kita tidak balas? Betul tidak? Kita kecuali kalau ada WA yang rese, gangguin, masuk aja di arsip. Kalau saya ada WA, ini kan kita kan banyak WA macam-macam, minta inilah yang begitu-begituan, saya masukin aja di arsip supaya tidak mengganggu ibadah kita. Kita lagi ceramah, gangguin. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Tahu nggak? Saya kalau di atas itu jalan-jalan, kasihan itu kan shoppingnya. Mana orangnya sama dengan tingginya saya. Bisa kita mulai ceramahnya? Baru kali ini saya lihat ada pohon berselimut.
Bukannya kedinginan. Ah, kenapa dikituin? Supaya nggak ngalangin orang kan? Kan pasti dia begini. Ini banyak banget ditebang gara-gara acara ini. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Manfaat bermajelis ada 5. 1, jalan ke surga. 2, memberi ketenangan. 3, menegakkan agama. Susah dipengaruhi itu. Kalau orang punya guru, punya majelis, susah diganggu. Mau dipindahkan akidahnya tidak bakalan. Ada aliran sesat susah kalau punya majelis. Betul. Karena ada guru. Itulah enaknya kalau ada ustazah. Mana ustazahnya? Ada di belakang. Pasti yang duduk di kursi itu pasti ustazahnya. Kelihatan dari brosnya. Salah. Tanya aja yang di belakang. Iya. Di bawah semua. Lanjut. Yang keempat. Selama kita duduk ini dicatat pahala sholat. Itulah enaknya duduk di majelis. Amin. Terakhir sebelum kita mulai ceramahnya, manfaat majelis yang kelima adalah membuat awet muda, membuat awet ibadahnya. Duhanya pasti rutin, tahajudnya pasti rutin, karena ada gurunya. Ngaji tiap hari pastinya, yasin tiap malam, sudah subuh al-waqiah, minta rezeki, duhur ar-rahman, terima ibadahku, asar as-sajadah, berkah hidupku, maghrib yasin, ampuni dosaku, isya al-muluk, tambahkan kebaikanku. Saudara ini anak dari pipis tadi. Borombongan lagi dia. Daripada satu-satu, bagus dirinya NU. Masya Allah, tabarakallah. Seandainya anakku mau begini juga. Anak saya tidak bisa begini. Anak saya pemalu kayak bapaknya. Pulang sekolah masuk kamar. Aduh, Anwar. Nama anak saya Anwar. Bisa dimulai ceramahnya? Dulu selalu ikut ceramah, tapi dia tahu kalau abahnya lama kalau ceramah. Nggak usah ikut abah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Udah kan? Karena ada maulid. Maulid itu tidak berbatas. Apakah Nabi bermaulid? Iya. Nabi kan ditanya, kenapa puasa Senin? Karena hari Senin hari lahirku. Kenapa puasa Kamis? Hari Kamis amal ibadah diangkat. Amal ibadah manusia itu diangkat 4 kali. Ada masalah? 4 kali. Namanya yang pertama, amalan harian. Saya taruh di atas kejauhan. Sini aja ya. Kalau di atas itu kejauhan, nggak ada temennya. Hah? Kalau sini kan lagi dekat. Bagus ini acara, nggak ada TV-nya. Biasa kalau ada di situ pasang TV di luar supaya orang bisa lihat. Kan kasihan. Jauh-jauh datang mau lihat Ustadz Maulana yang ada di TV.
sampai di sini nonton TV lagi. Jamaah, santai aja ya, kita nggak buru-buru nih. Gak apa-apa kan? Anak-anak libur, ini malam Jumat juga. Gak ada masalah. Saya juga alhamdulillah tadinya mau syuting subuh, tapi tadi kita meeting, saya habis meeting baru pulang. Tadi baru tiba itu, baru datang dijemput lagi, aku habis meeting. Jadi syutingnya Jumat depan aja, Astagfirullah, nggak apa-apa. Karena lagi ada kru lagi ulang tahun Transmedia. Nonton kan? Apalagi sudah nonton sinetron saya setiap Sabtu Minggu yang sore-sore sama awak. Nonton ya? Nonton. Saya acting jadi tukang sampah lah, penjual gas, macam-macam. Cuma saya Ustaz yang bisa digituin. Kemarin saya actingnya sebagai penjual es. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Bisa dimulai? Apakah Nabi bermaulid? Nabi bermaulid. Setiap hari Senin Nabi bermaulid karena hari Senin hari lahirnya Nabi. Dengan cara berpuasa. Jadi terserah mau maulidnya gaya apa pun boleh. Saya pernah ceramah maulid di TPA, di TK. Maulidnya dengan goyang Muhammad tuh goyang menari dia. Ada maulid SMP lomba-lomba dia, tergantung. Ini maulidnya sekaligus aul, bagus ini. Jadi saya salut loh, haul dirangkaikan dengan maulid. Tepuk tangan dong. Bagus ini. Tahu nggak? Hari Kamis itu Nabi puasa karena hari Kamis amal ibadah diangkat. Dengerin. 4 kali amal ibadah itu diangkat. 1 kali amalan harian diangkat di waktu subuh. Pergantiannya malaikat rakit atid ini beda dengan besok. Tidak sama hari ini. Pergantiannya setiap subuh. Maka kata Nabi, jangan tinggalkan salat yang dihadiri 2 malaikat. Malaikat rakit atid hari ini berkata, saya tinggalkan dia dalam keadaan salat subuh. Saya datangi dia ke dalam salat subuh. Makanya salat subuhnya semarakkan. Pada saat itu pergantian sip jaganya malaikat. Ya, apa namanya? Iya, ganti sip ya. Sip-sipan. Hari Kamis amalan mingguan. Amalan 1 minggu itu diangkat dari Kamis sore sesudah asar. Makanya puasa supaya malaikat berkata begini, nih siapa yang namanya? Oh, lagi puasa di bawah. Bagus. Ini salut saya. Sudah 15 tahun orang tuanya meninggal, masih diadakan acara seperti ini terus tiap tahunnya. Insya Allah saya datang lagi kalau diundang. Tapi jangan saya lagi, kan masih banyak ustadz. Tapi kalau saya lagi gak apa-apa. Saya seneng kok. Mau lihat lagi. Ada pohon yang diselimutin. Lanjut. Ada amalan tahunan diangkat. Amalan tahunan itu diangkat 15 hari sebelum Ramadan. Namanya malam nisfu Sya'ban. Makanya di malam nisfu Sya'ban amalan 1 tahun itu diskon di malam nisfu Sya'ban. Makanya kita baca Yasin 3 kali. Buka Yasin 3 kali, Yasin. Yasin yang pertama minta ampunan dan umur, kemudian rezeki. Oke? Rezeki yang berkah. Kemudian Yasin yang ketiga diangkat derajatnya, keimanannya. Oke? Itu makanya kita baca Yasin di malam nisfu Sya'ban 3 kali loh. Oke? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Tahu nggak? Saya hitung nih. Malam tahun baru nanti itu bagusnya kita adakan acara zikir. Karena malam tahun baru bertepatan malam tanggal 1 Rajab.
Siapa yang menghidupkan malam 1 Rajab tidak akan dimatikan hatinya. Itu bagus itu. Malam 1 Rajab. Ada namanya istighfar Rajab. Terbanyak istighfar di situ. Wasariu, bersegera nyambut Ramadan. Rajab, Saban, Ramadan. 2, 3 Rajab. 2, 3. Kalau bulan Rajab puasanya 10 hari. Kalau Syakban puasanya 15 hari. Kalau Ramadan puasanya 1 bulan. Apa sih? Nggak apa-apa, biasa. Saya lihat cara duduknya sudah berubah semua ini. Udah jadi mermek semua. Jadi putri duyung, kakinya dibajuin semua. Tinggal disiram jadi putri duyung. Udah tua lah, udah capek sudah. Udah saling jorok semua. Kenapa saya kesini? Supaya tidak ada yang tidur. Tak liatin mukanya. Daripada saya ceramah pada tidur semua, berarti saya dapetin. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Ya Allah, ibu itu baru datang. Sini mau. Sini. Sini. Baru datang dia. Pakai kursi roda. Dari Isa dia jalan baru nyampe. Lanjut. Kenapa bajunya sama ini? Seragaman. Kembar. Bajunya doang. Dengerin. 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 Jemaah. Amalan harian diangkat di waktu subuh. Amalan mingguan diangkat di hari. Amalan tahunan diangkat di malam nisfu Sya'ban. Amalan sekali seumur hidup diangkat ketika nyawa itu dicabut. 40 hari sebelum meninggalnya seseorang datang malaikat maut untuk melihat, karena sudah jatuh daunnya. Itu yang dibaca malaikat maut. Makanya mati itu ada 4 namanya: mati, wafat, ajal, rajiun. 2, 3 mati, ajal, rajiun. 2, 3 mati, ajal, rajiun. 2, 3 mati, wafat. Salah lagi dia. Udah diulang-ulang masih salah dia. Mati, wafat, ajal, rajiun. 2, 3 mati. Mati itu dicabut. Semua yang dicabut pasti sakit. Cabut gigi, cabut bulu ketiak, cabut jabatannya, cabut listriknya, sakit hati. Dicabutlah nyawa dari kaki ke lutut, lutut ke pusat, pusat ke dada, dada ke lidah. Jadi roh itu melepaskan dirinya dari kaki ke lutut, pamit. Lutut ke pusat, pusat ke dada, dada. Dicabut. Nih. Dari ubun-ubunnya. Dari ubun-ubun dicabut itu. Dengerin. Tidak akan mati seseorang kalau bukan waktunya. Sudah diatur itu. Betul. Dengerin. Tidak akan mati seorang tanpa ada tanda. Ada tandanya. Periksa tandanya. Alhamdulillah, nenek saya, ayah saya meninggal, saya hadir. Karena ayah, tahu nggak ayah saya siapa namanya?
Nama saya siapa sih? Ustaz Maulana. Itu bukan nama saya. Itu nama bapak saya. Jadi selama ini yang dipanggil bapak saya. Nama saya sebenarnya Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Supaya bapak saya dapat pahala. Ya. Jadi bapak saya sudah meninggal 42 tahun yang lalu. Sudah lama meninggalnya. Jamaah, kalau ibu saya 15 tahun yang lalu. Enggak juga sih, belum. Ibu saya meninggal, oh enggak. Ibu saya baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Kalau istri saya baru 6 tahun. Karena saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. Jadi saya sama istri saya cuma bersamanya dengannya 10 tahun 5 bulan 12 hari. Tidak pernah bertengkar walaupun satu kali. Tidak pernah. Aneh pernikahan saya. Dan saya tidak pernah marah, istri saya juga tidak pernah marah. Kenapa saya tidak pernah bertengkar? Karena istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Iyalah, Senin sampai Kamis saya di Jakarta, Jumat Sabtu Minggu di Makassar. Kan syuting Islam Tindak, syutingnya Senin sampai Kamis. Jumat Sabtu Minggu kan itu rekaman. Satu hari kan rekamannya 2 kali. Syuting live dulu baru rekaman. Jadi setiap Kamis saya dikasih 8 baju. Hari Senin dikembalikan. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Dari mana tadi ini? Mati dulu ya. Mati dulu ya. Tidak akan mati seseorang kalau tidak ada tandanya. Ada tandanya. Alhamdulillah, nenek saya meninggal saya ada. Ibu saya meninggal saya ada. Istri saya meninggal saya ada. Ih, kayaknya sudah tidak lama ini. Istri saya ada tandanya. Nih, kalau telinga sudah turun. Oh, sudah pamit nih. Hidung sudah turun, bengkok sudah. Ya, jatuh semua. Oh, tidak lama. Dengerin. Dengerin. Tanda yang pertama. Tandanya hujan apa? Mendung, gerimis, bunyi guntur. Tandanya tidur. Ngantuk. Supaya ada persiapan ke tempat tidur. Bayangkan kalau tidak ada ngantuk, orang bawa mobil langsung tidur, hati langsung. Untung ada ngantuk. Ada orang jalan langsung tidur, jatuh pecah balanya. Untung ada ngantuk. Tanda-tandanya berak. Mulus. Ada suara. Seandainya langsung gimana itu? Kan bikin malu. Baju udah cantik, mencret. Untung ada tandanya. Betul-betul. Tanda itu berkah dari Allah. Oke? Kata malaikat maut, ya Allah, kalau setiap yang mati saya yang cabut nyawanya, pasti saya lah malaikat paling dibenci. Setiap ada yang mati saya yang dituduh. Kata Allah, tidak, semua yang mati ada sebabnya. Sehingga tidak ada yang menuduhmu. Meninggal apa? Di kecelakaan. Meninggal apa? Tua. Meninggal apa? Sakit. Meninggal apa? Kesetrum. Ada nggak pernah? Meninggal apa? Innalillahi, meninggal karena dicabut nyawanya. Nggak ada kan? Nggak ada. Pernah nggak baca surat kabar atau nonton di TV? Innalillahi, meninggal karena dicabut nyawanya bareng-bareng. Mana? Dengerin. Mau saya beritahu tandanya. Gosok kulit. Kalau masih bunyi aman.
berarti masih ada sifat tanahnya. Kalau nggak bunyi, tidak lama lagi. Jangan terlalu digosok juga. Bunyi. Innalillahi. Mulai kau cepat. Bunyi kan? Bunyi. Atau air keringat, air mata, atau kulitnya orang, keringatnya. Kalau masih lengket, masih ada zat garamnya. Kalau azim, masih ada. Aman. Masih azim. Tanda yang paling aman. Naikkan lidah ke langit-langit. Goyangkan. Kalau masih geli, aman. Saya yakin dan percaya. Pasti dicoba kan? Pura-pura dia tutup mulutnya. Ya coba itu. Takutnya mati. Kemarin ada, Ustaz, aku nggak geli lagi. Ya iyalah, gigi palsumu yang kau coba. Yang nggak ada rasanya. Iya. Nggak geli kan? Ya iyalah, gigi palsunya. Dan agak dalam. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Mati dicabut. Dan cabutan itu sakit. Tapi kalau tidak mau sakit, perbanyak ibadah. Perbanyak jamaah. Kalau uangnya dikit, ya operasinya sakit. Tapi kalau uangnya banyak, pasti disuntik dulu anti rasa. Jadi tidak ngerasain. Disterilkan dulu, baru dioperasi. Karena uangnya banyak. Tapi kalau uangnya dikit, impulsnya, suntiknya tidak terlalu sakit. Biar rasakan. Tergantung. Itu anak berdiri di pohon, baju putih lagi dia. Kan kita kini malam Jumat. Kan kita kira dia pocong. Mana sendirian lagi di situ. Baru dia loncat-loncat lagi. Lanjut. Nggak usah juga kau berdiri. Jemaah. Yang kedua, balik di aman. Kasihan. Makin gemuk dia. Kayaknya makanannya cocok deh. Ustaz Malik itu pengantin baru. Istrinya meninggal langsung nikah. Mantap bro. Saya nyesel telat. Susah sampai sekarang. Anak saya meninggal ibunya umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Kasihan banget. Saya besarkan. Alhamdulillah sekarang sudah besar. Karena sudah 6 tahun kan. 9, 11, 13, 15. Aman lah. Jangan berisik. Lanjut. Mati, wafat. Apa artinya wafat? Sempurna. Udah selesai tugas. Makanya mau hidup terus, nggak mati-mati. Ibadah terus, sibuk terus, ngurus orang, bikin rencana panjang, nggak mati-mati tuh. Makanya marbot itu lama matinya, karena tugasnya nggak selesai-selesai. Masjid itu tidak akan selesai bangunannya. Habis ininya, ini lagi dikerja. Habis ini menaranya lagi. Habis ini kubahnya lagi. Habis ini pagarnya lagi. Habis ini pengurusnya lagi diganti. Nggak ada habis-habisnya. Apa sih? Yang keempat. Yang ketiga, mati, wafat, ajar. Ajar artinya batas. Tidak akan maju, tidak akan mundur. Beda usia, beda umur. Nggak sama itu. Kalau usia angka,
Umur saya 50 nih. Kayak 49 kan? Tahu nggak Ibu Kartini? Usianya cuma 25 tahun. Tapi umurnya panjang. Aruna banyak. Usianya cuma 25. Coba. Jenderal Sudirman cuma 36 tahun usianya. Coba. Tapi jasanya luar biasa. Masih hidup itu Bung Karno. Karena ada Bandara Soekarno apa? Apanya yang dihidupkan? Nama baik. Kita ini meninggal nanti tidak mungkin nama jalan nama kita. Siapa dulu? Makanya tinggalkan anak-anak yang baik. Nih, bagus nih kalau ada anak seperti beliau. Makasih banyak ya Bu. Bu. Senang ini orang tua dikirimkan ini. Tahu nggak? Yang tahu nggak? Yang diputus cuma amalnya doang, pahalanya enggak ini. Masih mengalir pahalanya. Yang ditutup apanya? Amal. Pahalanya mengalir. Selama kita duduk ini, pahala mengalir kepada almarhumah yang diniatkan. Mengalir pahalanya. Ini makanan ini udah pada habis. Mengalir pahalanya. Alhamdulillah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Mati, wafat, ajal, rajiun. Apa artinya rajiun? Kembali ke rahmatullah. Insyaallah masih panjang ini prosesnya. Insyaallah nanti tahun depan saya lanjutkan lagi ya. Karena masih panjang perjalanan. Mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Itu masih panjang perjalanan. Baiklah, kan ini ada kaitannya dengan maulid. Maulid itu ya memperingati, bukan merayakan. Memperingati. 1, 2, 3. Bukan merayakan, mengingat. Makanya isinya maulid ada 4. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Ajaran, 1, 2, 3. Pakai gerakan sejarah aja. Sejarahnya Nabi Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Inilah yang penuh. Inilah yang penuh. Oh penuh. Oh penuh. Tahu enggak? Jadi isi maulid itu 4. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Baiklah, mohon maaf saya tidak boleh berpanjang lebar karena ini kasihan juga jamaah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Ini ada nasi. Ada nasi. Berarti ceramah nggak boleh lama. Keburu basi.
Janganlah. Saya kalau acara nggak pernah makan. Saya kan membungkus. Kalau makan satu piring, satu rata. Jemaah, ada 5 manfaat maulid. Catat. Maulid ya. Ada 5 manfaat maulid. 1. Tulis. Kenapa kita harus bermaulid? 1. Tanda syukur. Jadi kalau orang tidak maulid, berarti tidak bersyukur dia. Anak aja kita lahir ya keka. Bersyukur ya, karena kita umat yang paling mulia. Terakhir datang duluan masuk surga. Tidak lama dikubur, datang kiamat. Di mana itu umat-umat terdahulu? Udah lama dikubur, belum datang kiamat. Dan alhamdulillah kita adalah umat yang pendek umurnya, jadi tidak terlalu lama hidup di dunia. Pendek umurnya dan pendek orangnya. Kenapa pendek orangnya? Supaya tidak terlalu banyak biaya. Coba kalau kita tinggi, kita kayak pohon kelapa. Berapa daging kita makan? Berapa beras kita makan? Betul tidak? Jemaah, baiklah. Jangan main begituan. Nanti saya ikut main. Saya nggak larang kamu main. Nanti saya ikut main. Memang kalau saya ceramah, anak-anak pada datang karena mengira saya temennya. Satu, tanda syukur. Dua. Memuaskan hati. Rindu nggak sama Nabi? Kita kan tidak pernah ketemu Nabi, tapi disuruh cinta Nabi. Dengan adanya maulid, nih memuaskan hati. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Dengar. Makanya tadi waktu kita baca marhaban, pada berdiri asraqah, berdiri kan, seakan-akan tembus acara ini sampai ke Rasulullah. Nggak sopan loh dibacakan mahalul qiyam kita duduk. Iya, sebagai penghormatan. Nabi datang, tersambung, berdirilah sebagai penghormatan. Tadi berdiri semua. Bagus, biasakan itu. Jangan duduk. Ada masalah apa ibu? Dia berunding lagi. Masalahnya ibu berunding di depan saya. Yang ketiga, kata ibu, mimpi apa kita? Ustaz Maulana ada di depan mata. Yang ketiga, manfaat maulid adalah itu kandang apa? Hah? Kandang sapi ya? Binatang yang paling banyak syukurnya kuda. Kau pukul, selalu ketawa. Yang suka ngambek sapi. Binatang yang paling susah dirawat, dipelihara kambing. Makanya semua nabi pelihara kambing. Saya lagi nonton Nabi Musa ini di tayangan Netflix itu. Kemarin saya nonton bulan Ramadan Nabi Musa. Nggak ada waktu. Mana dia bahasa Inggris lagi. Dia sekarang sudah berbahasa Indonesia. Mungkin habis belajar kali. Didubbing jadi enak nontonnya.
Saya nonton, astagfirullahaladzim, sampai setengah 3. Astagfirullahaladzim, nggak tidur saya, saking asiknya nonton. Bisa Nabi Musa alaihissalam ketemu Nabi Syuaib, bagus. Sekarang enak nonton Umar bin Khattab, enak kisah-kisahnya. Saya nonton kemarin Siti Maryam, pas nonton ingat Nabi Musa. Oh, film Nabi Musa belum selesai, nonton ulang lagi, enak, kita dapat pelajaran. Baiklah, karena waktu kita lanjut. Kambing itu ada faedahnya. Kambing itu binatang berkah, binatang berkah. Tiap tahun dipotong gak habis-habis. Selama ada 3 binatang ini tidak akan datang kiamat. Sapi, onta, kambing. 2, 3, sapi. Selama masih ada 3 binatang ini tidak datang kiamat. Jagain itu sapi di bawah. Kalau dia habis, mata kalau kiamat ya. Nama. Kalau kambing, suara apa itu? Anak kambing, karena suaranya ke atas, lagi nyusu. Kalau suaranya ke bawah, jadi tidak boleh dipotong kalau suaranya begitu. Itu anak kambing, berikan kesempatan dia hidup. Tapi kalau suaranya ke bawah, berarti dia lagi hamil atau lagi nyusuin. Yang bagus dipotong yang suaranya begini. Potong itu. Lanjut. Saya dapat kabar Ustadz besok ada di Brownies sama Ruben, Titing. Adik saya bilang, saya khutbah Jumat dulu. Mana acaranya 12:30 lagi. Kita masih di masjid itu. Tapi insya Allah, saya kalau khutbah tidak lama, 10 menit. Kalau ceramah 2 jam. Kalau khutbah, maaf, saya tidak pernah mau panjang khutbah. Karena pendekkan khutbahmu, panjangkan sholat. Tidak boleh khutbah lebih panjang daripada 2 rakaat sholat. Ada juga pembaca khutbah kelamaan. Udah kentuk 1 masjid boleh berhenti. Jangan lama kalau khutbah. Lebar Idul Fitri lama khutbahnya. Oh, kalau saya khutbah Idul Fitri nggak lama. Ada orang khutbah Idul Fitri udah nangis anaknya 1 lapangan. Kenapa nggak berhenti tuh orang? Lama. Janganlah lama. Betul. Yang penting sudah dapat intinya, udahlah. Oke? Oh, kalau saya khutbah 10 menit. Paling lama 12 sampai 15 menit. Kalau khutbah Idul Fitri 10, 15, 20. Paling lama sudah. Kadang-kadang orang minta request panjang-panjangin Ustaz, baiklah. Tapi kalau khutbah Idul Adha setengah daripada khutbah Idul Fitri. Karena yang datang sholat tidak makan. Kalau Idul Fitri makan dulu baru berangkat. Kalau Idul Adha jangan makan. Nanti pulang baru makan supaya dapat pahala kurban. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail, 3 orang tidak ada yang makan. Nanti pulang pengorbanan baru makan. Kata Nabi Siti Hajar, suamiku makanlah dulu baru pergi kurban. Kata Nabi Ibrahim, tidak bisa turun lagi makanan. Kalau begitu, kalau yang makan Ismail lebih-lebih sayang sama dipotong. Kalau begitu Siti Hajar aja makan, nggak ada yang makan 3-nya. Nanti pulang korban baru bisa makan. Makanya kalau udah Fitri jangan makan, nanti pulang baru makan. Kalau kelamaan kita khutbah Idul Adha, mati orang semua 1 lapangan. Orang nggak makan itu. Jemaah, mau kemana lagi dia? Dengerin. Manfaat maulid yang pertama, tanda syukur. Kedua, memuaskan hati. 3, ladang pahala. Ladang banyak pahala.
doa lain, silaturahmi, ada sedekah, ada salawat, ada doa. Jamaah. Yang keempat, ada berkat. Kalau dapat, jangan diharap ini yang sudah ada sudah syukur. Kita duduk di sini, didatangkan ustadz dari Jakarta lagi, ustadznya pecicilan. Ada empat. Yang keempat apa tadi? Berkah. Orang datang maulid berkah. Terakhir, manfaat maulid adalah mengenal agama. Baiklah, kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Tinggal 2 menit lagi jam 11. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaget saya. Yang pimpin doa. Nanti belakangan masih ada acara lagi. Oh besek. Untuk apa? Oh ada pembagian. Oh jangan ada yang pulang ya. Soalnya ada berkat yang mau dibagikan. Aku sudah dapat bocorannya. Punya saya sudah di mobil. Saya pulang ya. Jangan, kasihan. Yang bawa mobil kasihan. Bapak enak rumahnya di sini dekat. Kita masih 2 jam lagi perjalanan. Ayo berdiri. Berdiri pakai. Minum saya mana tadi? Ini minum saya. Kok kurang? Baiklah. Makasih banyak ya. Coba angkat tangannya semua. Ayo angkat tangan. Kalau kita tahu kan bismillah Allahu Akbar. Cium kan? Kan kita mau mencium Hajarul Aswad, tapi tidak kesampaian. Maka kita ambil Hajarul Aswad baru cium. Sama ini angkat tangan. Dah, sejajar tangan saya ya. Simpan ke dada. Nah, tidak ada lagi salam-salaman ya. Nah ya. Ayo angkat lagi tangannya. Simpan ke tempat duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaika Quran araduka ila mat. Ya Allah, kembalikan aku di tempat ini supaya nanti tahun depan datang lagi. Bukan saya jamaah, di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan berkah. Ini sudah 15 tahun diadakan begini terus. Masya Allah, betul-betul anak yang berbakti. Anaknya aja udah tua. Namanya, tolong ini contoh ini. Orang tua memberikan keteladanan untuk mengingat orang tuanya. Macam mau tapi mobil. Jadi aku tinggal nangis. Aku nggak ngusir loh. Kasihan. Kalau saya tidak ada masalah, saya kan dibawa mobil sama beliau. Yang masalah beliaunya. Orang baik beliau ini. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Kita satu mobil. Udah ya. Udah. Kalau begitu tahun depan lagi aja ya. Oke, saya titip umat ya. Lanjutkan acaranya. Ayo berdiri. Dan mic ini. Jangan sampai diem. Jangan sampai diem. Kalau diem nanti bubar. Anak-anak naik ke atas. Cepat. Cepat. Main salawatan karena mau bagi berkat.
besar banget ya. Insya Allah ini masuk surga nanti. Yang masuk surga yang berat timbangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi dulu. Baru saya tinggal. Cepat. Minuman saya, minum aja sayang. Saya tidak boleh menyisakan minuman. Siapa yang menyisakan makanan, mubazir, tanda kemiskinan. Jadi kalau minum air sampai habis, kue sampai habis, nggak boleh. Aku bungkus aja ya Allah. Udah ya, makasih banyak. Saya sudah makan. Saya enggak, ya. Soalnya mobilnya kalau saya makan, nanti saya mau ke toilet. Itu mobilnya nggak ada toiletnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai. Ya Allah, udah menghadirin undangan saya. Ya, maafin saya. Ya. Tidak ada dosanya. Saya minta maaf. Soalnya saya tidak bisa nginap. Pada kamarnya buat saya.